warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Faris di FUGK Preview. Kali ini gue mau unboxing, preview juga, terus sama mungkin sedikit sharing opini mengenai worth it nggak sih beli sepatu sepatu bola kondisi baru yang umurnya sudah lama, bisa dibilang lama. Kalau untuk yang sepatu sekarang ini yang mau gue bahas itu umurnya mungkin udah sekitar 10 tahun. Terus kita lihat kondisinya seperti apa. Keadaannya memang belum pernah sama sekali dipakai, kondisinya masih baru. Tapi ya nanti kita coba bahas mengenai kualitas uppernya seperti apa, terus lem-lemannya itu seperti apa. Oke. Yang mau gue bahas sekarang ini adalah sepatu dari keluaran Nike, yaitu ini boxnya. Nike zaman dulu ini keluar, produksinya itu di akhir 2009, terus rilisnya di awal 2010. Ini untuk sepatunya. Oke. Sepatunya itu adalah Nike Total 90 Laser 3 yang Kalea version, terus juga untuk studnya ini FG. Ini boxnya, di dalam box ini kita dapat apa aja sih? Yang pertama ada stringbagnya seperti ini T90. Terus juga kita dapat sepatunya. Ini dia sepatunya, Kalea version. Jadi ini berbeda sama yang seri biasa. Ini yang versi uppernya itu Kalea. Yang pertama mau gue bahas itu dari uppernya ini dia Kalea itu lumayan banyak. Ini dari sini, dari belakang sini dia, dari garis belakang ini yang warna silver ini Kalea. Terus ke depan ke sini sampai depan sini. Selebihnya itu sintetis sama rubber. Jadi dia di sini ada rubberize, ada rubber, bagian rubber ini untuk akurasinya, untuk akurasi. Jadi kalau lu shoot sepatu, ya Nike ini ngeklaim dengan sepatu ini nambah akurasi shootingan lu gitu. Di sini ada rubber, terus di sini juga ada rubbernya. Terus di samping sini ini sintetis, kulit sintetis. Terus di sini juga ada T90 ini di bordir ya, T90 di bordir. Ini di bordir. Terus juga untuk lacing sistemnya dia asimetris, jadi nggak lurus, agak miring ke samping gitu, karena memang di sini dipakai sama shoot shield, kalau kita bisa bilang sih shoot shield kalau nggak salah ya, zaman dulu namanya itu shoot shieldnya itu di sebelah sini. Terus juga heel dia eksternal heel counter, jadi ada di luar sebelah sini. Cuman kalau gue pegang sih yang di sebelah sini dia nggak ada eksternalnya, tapi tetap masih ada internalnya. Jadi kalau kayaknya sih dia ada dua heel counter, jadi di bagian luar ini ada, sama di bagian dalam ini juga ada. Kalau dipegang di dalam juga pun keras. Terus untuk outsole-nya dia seperti ini, blade ya. Jadi lurus garis-garis gini, blade, bukan round yang bulat, bukan. Terus di sini ada branding Total 90-nya, emboss. Terus di sini ada logo Nike. Oke. Terus untuk insole-nya itu seperti ini. Total 90 warna hitam, bahannya sintetis. Terus juga dia ada grafis kayak prisma gitu deh. Total 90. Terus di belakangnya ini dia masih pakai poron. Kalau untuk Nike zaman dulu dia masih pakai poron warna kuning sini. Terus untuk bagian lidahnya dia masih biasa, dia pakai lidah sintetis gitu.
jadi biasa nggak nyambung ke nggak nyambung ke bagian kanan kirinya. Kalau sekarang ini kan udah zamannya pakai prime knit, pakai fly knit gitu kan. Kalau untuk Nike fly knit yang dia nyambung dari bagian sini ke sini, jadi nggak ada lidah gitu. Kalau dulu masih terpisah. Terus juga dia di sini punya karet di sini, mungkin untuk narik ya, untuk ngepul lidahnya pas di saat kita mau pakai. Terus untuk bagian inner atau liningnya dia berbahan sweat, sintetis sweat, bagian dalam sini sampai sini, tapi yang di sebelah sini cuma atasnya aja. Dan dia punya lapisan sintetis lagi untuk di upper bagian dalam, dia punya lapisan sintetis lagi sampai ke depan ya. Kalau ini warnanya hitam, ke depan itu ini warnanya merah, ke depan itu warna hitam, tapi dia bukan sintetis, tapi dia fabric. Kalau untuk yang warna hitamnya, yang warna merahnya ini sintetis. Nah, yang gue suka dari sepatu-sepatu Nike zaman dulu top grade-nya itu dia heel-nya banyak yang pakai sweat. Nah, ini sebenarnya menurut gue pribadi sih lebih suka ya untuk yang heel yang ada sweatnya ya. Walaupun nggak nyampe ke samping sini, at least di belakang sini aja lah sweatnya itu lebih nyaman gitu makanya. Untuk sepatunya mungkin itu aja reviewnya. Terus yang sekarang mau gue bahas lagi, gimana sih kalau misalnya kita beli sepatu bola kondisi baru tapi umurnya itu udah lumayan cukup lama. Nah, di sini sepatu ini produksi di bulan November tahun 2009 dan dirilis di bulan Januari tahun 2010 ya, Januari 2010. Ini kondisinya baru, belum pernah dipakai sama sekali. 10 tahun kemudian, yaitu sekarang, kalau gua rasa untuk upper, untuk kulit ini masih lembut banget. Ini masih lembut. Cuman yang gue takutin itu di lem-leman sole plate-nya. Biasanya kalau untuk Nike itu dia cepet kalah ya, lem-leman ini. Jadi bahasa gampangnya itu cepat mangap. Nah, kalau misalnya saran gua, kalau misalnya memang kalian beli sepatu bola keluaran lama gitu kan, dan emang diperuntuk untuk dipakai untuk main ya, saran gue sih di repair dulu. Lu bisa reglue, banyak ya sekarang yang nyediain jasa reglue itu. Kalau nggak salah ada Gansol, terus juga ada Wow Sport. Terus kalau gue pribadi sih lebih sering kirim ke ada orang namanya itu kalau nggak salah Mas Kembang, itu di daerah Cianjur. Gue lebih sering kirim ke dia karena hasilnya lumayan rapih, terus juga kuat untuk lem-lemannya. Dan terbukti gue udah beberapa kali kirim sepatu ke dia, sepatu lama gue, Nike Tempo Legend 5, itu udah banyak yang mangap dan udah beberapa juga yang dijahit dan gue kirim di repair sama dia. Terus gue pakai, hasilnya pun juga memuaskan. Terus balik lagi ke kendalanya, yaitu lem-leman. Jadi lo mesti punya prepare uang lagi sebelum dipakai ya. Kalau menurut gua sebelum dipakai, jadi mendingan dikirim ke ya itu yang tadi gua sebut, yang punya jasa untuk repair sepatu atau reglue. Minta di reglue ulang, dibongkar lagi, di reglue ulang sama dia, di press lagi. Yang penting sole plate-nya ini nggak ada yang pecah. Intinya sih itu, yang penting sole plate-nya ini yang nggak ada yang pecah. Gue jamin sih kalau misalnya memang sole plate-nya nggak ada yang pecah sih masih bagus, dan masih bisa dipakai dalam jangka waktu yang lumayan lama. Nah, untuk sepatu ini selain sole plate ada juga nih yang ya bisa dibilang penyakitnya karena
Dulu gue juga pakai sepatu ini yang warna yang sintetis, warna hijau, yang lunch colorway-nya. Itu masalahnya di shieldnya ini, shoot shieldnya ini. Jadi dia ini merah-merahnya ini akan ngeletek, ngelupas. Terus ini juga yang rubber gerinjilan-gerinjilannya ini dia juga cepet gampang ngelupas. Dulu gue pakai penyakitnya sih itu. Nah mungkin gue nggak tahu ya kalau yang ini. Kalau ini mungkin harus dipakai dulu. Tapi kayaknya kalau emang kita mau make itu kan yang tadi gue bilang, saran gue harus di reglue ulang biar kuat. Saran gue sih sekalian sama bagian sininya. Jadi di bagian sininya itu juga jadi lebih aman lagi. Dan gue yakin kalau untuk bagian lainnya sih semua masih aman ya, apalagi liningnya ini dalamnya dia sweat. Di sweat ini nggak akan ngelupas. Beda sehalnya sama kalau misalnya lo beli Mercurial yang tahunnya sama kayak gini. Jangankan yang tahun sama kayak gini ya, yang 5 tahun sebelumnya deh, yang 2015 atau 2016, yang dalamnya itu sintetis, pasti ngeletek, pasti ngelupas. Punya gue Tiempo Legend 6 pun juga ada beberapa Legend 5 juga penyakitnya ya di sini pasti bakalan ngelupas gitu loh. Di liningnya. Kalau ini sih gue yakin ini nggak akan ngelupas karena memang ini sweat. Ya, ini sweat. Jadi gue yakin ini kuat. Dan penyakitnya PR-nya itu ya cuma di sole plate sama di bagian rubberize-nya ini aja yang perlu dilem ulang lagi. Terus juga untuk sepatu ini ada satu kendala lagi di bagian heel counternya. Ini agak menguning kalau lu bisa lihat. Ini udah kemakan umur ya. Ya semoga aja sih kuat nggak pecah. Semoga aja ini kuat nggak pecah karena beda kanan kiri. Yang kanan yang mana? Nah yang kanan yang ini, yang kanan yang ini, yang kiri yang ini. Sih dia agak nguning. Kalau untuk yang ini masih bagus. Emang sih ada kuning-kuningnya tapi sedikit, nggak banyak, masih bagus. Yang ini jelas banget dia kuning. Entah itu emang ini bekas display atau apa, gue nggak tahu, tapi berbeda. Oke. Itu sih yang mau gue bahas. Jadi saran gue kalau misalnya lu mau beli sepatu lama masih bisa untuk dipakai, karena rata-rata orang beli sepatu yang jadul itu buat di koleksi. Ada beberapa yang pakai, terus ada juga yang beberapa yang emang cuma mau koleksi aja. Nah kalau saran gua sih mendingan sebelum lu pakai sepatunya, sebelum sepatunya itu rusak. Karena satu, kita nggak tahu ya kalau misalnya dipakai terus ternyata mangap, terus kita paksa, takutnya outsole-nya pecah. Atau ya kalau yang punya heel counter, eksternal heel counter juga pecah gitu. Itu yang gue takutin, karena kalau udah pecah nggak bisa dipakai lagi. Jadi mau nggak mau lo harus nyari outsole outsole baru gitu kan. Jadi kalau saran gue sih mendingan coba hubungin ke orang yang punya jasa untuk repair sepatu, untuk reglue sepatu. Lu bisa konsultasi dulu, sepatu lu itu seperti ini, kondisinya seperti ini, kira-kira bisa nggak untuk di repair dulu, di reglue dulu sebelum dipakai gitu. Saran gue sih seperti itu. Jadi jangan takut kalau misalnya lu mau beli sepatu, misalnya ya sepatu yang zaman kecil lu, sepatu idaman yang dulu lu nggak bisa beli dan lu mampu beli sekarang ini. Nah ya boleh dicoba dengan cara seperti itu ya. Mungkin itu nggak 100% akan balik seperti baru ke zamannya dulu, nggak. Cuman ya at least bisa lebih memperpanjang usia sepatu lu lah. Jadi masih bisa dipakai gitu. Itu aja sih mungkin dari gua. Dan oh ya by the way, ini sepatu untuk masalah sizing ya. Ini gua mau bahas terakhir masalah sizingnya itu normal. Jadi gue pakai 26 cm, pakai ini juga tetap di 41 atau 26 cm.
Cuman kalau misalnya lu dapet yang elit, maksudnya yang elit itu kalau dulu kan ini yang T90 laser biasa nih. Kalau yang elit dia kan yang sole plate-nya itu full karbon. Nah itu gua pribadi gua harus naik ke 42 karena menurut gua itu agak sedikit lebih sempit ketimbang yang versi yang biasanya. Apalagi ini Kalea mungkin nanti sebelah sini akan melar. Memang nanti penyakitnya awal-awal lu akan sakit di bagian samping sini, tapi kalau gue pakai yang sintetis pun juga lama-lama enak. Nah apalagi ini yang Kalea otomatis kan dia bakalan akan ngikutin bagian ikut ngelebar gitu yang sebelah sini. Oke, mungkin itu aja sedikit preview sepatu ini. Sizingnya normal 41, gue tetap di 41. Ini size 39 jadi nggak bisa gue coba. Ini punya temen, dia pre-order juga dari eBay. Nah kalau misalnya lo mau nyari-nyari sepatu lama juga, mungkin ya jalan satu-satunya sih carinya ke eBay ya, ke eBay. Di situ masih lumayan banyak, tapi ya kita harus pilih-pilih sellernya juga. Karena yang gue tahu di eBay juga penjual pribadi, maksudnya penjual bukan atas nama perusahaan atau apa. Oke, mungkin sekian aja dari gue. Thank you udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.